Cek, cek, sudah on air, udah on air kayak, aduh ini error lagi. Sebentar teman-teman, ini saya cek dulu koneksinya, udah bagus atau belum. Oke teman-teman, selamat pagi. Selamat datang di webinar bersama saya Ryan Filbert. Kita akan bahas, ini bukunya pun baru saya buka plastiknya, buku investasi saham ala swing trader dunia. Jadi saya tunggu untuk teman-teman yang masih belum online, kita sambil ngecek koneksi. Saya juga siapkan materinya di sini. Sebentar ya. Kalau teman-teman sulit untuk chatting di sini, teman-teman bisa add WhatsApp saya. Jadi sebelumnya 0895 0708 0789, tapi sekarang saya akan pakai untuk nomor kedua karena nomor pertama sudah terlalu penuh untuk bisa menampung kontak teman-teman di 0878 9898 0789. Sekali lagi, kalau nanti teman-teman mau bertanya, itu saya standby di 0878 9898 0789. Pastikan nomornya di save untuk nomor tersebut, sehingga kalau saya untuk jawab kembali itu bisa, karena kadang-kadang karena saya terlalu banyak nomor yang saya belum sempat save dan saya sudah jawab ketika di WhatsApp, jadi keluarnya sebagai spamming. Jadi 0878 9898 0789. Jadi silahkan di save dulu. Nah, ini kita akan mulai sekitar 1 menit lagi. Saya sudah siapkan di sini, koneksinya cukup bagus. Anda bisa dengarkan suara saya. Buku yang hari ini kita mau bahas judulnya adalah Investasi Saham ala Swing Trader Dunia, yang teman-teman terima kasih yang sudah beli di Gramedia dan juga melalui online store apapun maupun menggunakan Google untuk membeli e-booknya. Terima kasih juga. Kita akan bahas sebentar lagi. Ini sudah cukup banyak yang online. Oke, kita akan mulai saja. Sekali lagi, teman-teman bisa WA saya untuk bertanya di 0878 9898 0789 0878 9898 0789. Oke, kita akan mulai. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di webinar investasi saham ala swing trader dunia. Terima kasih Anda sudah membeli buku ini, dan pastikan buku ini jangan hanya dibeli. Kalau dibeli, pastikan beli 10 karena menambah royalti saya. Tapi kalau beli 1, pastikan Anda baca. Dimana buku ini adalah diterbitkan pertama kali pada Agustus 2012. Saya ingat betul, ini ketika istri saya mengandung. Dan itu adalah buku pertama saya di LX Media. Dan buku yang ada di depan saya saat ini adalah edisi tahun 2020. Jadi buku ini sudah dicetak ulang sampai dengan tahun 2020. Setiap tahun selalu dicetak ulang, dan artinya buku ini tidak pernah memberikan informasi yang salah, karena kita benar-benar mau belajar melalui buku ini. Buku investasi saham ala swing trader dunia adalah buku technical analysis. Jadi bila Anda mau trading saham dengan cara yang dibahas di sini adalah swing trader, adalah swing trading, bahwa trader adalah orang yang melakukan trading adalah metodenya, maka Anda cocok untuk belajar di buku ini. Dan saya akan coba bahas secara sederhana. Mungkin Anda membaca dan Anda bingung, saya akan mulai dengan panduannya bab demi bab. Nah, tapi ada satu hal yang terlewat pada buku ini adalah saya tidak membahas mengenai bagaimana caranya membuka rekening saham. Banyak sekali yang bertanya melalui WhatsApp saya, bertanya bagaimana cara membuka rekening saham. Cara membuka rekening saham sebenarnya sangat sederhana. Anda cukup menyiapkan KTP, IKTP, pastikan IKTP, masa berlakunya sudah kadaluarsa pun tidak masalah. Tapi kalau misalnya Anda sudah bisa mengupdate, maka akan dapat yang seumur hidup seperti yang saya punya. Itu Anda harus siapkan IKTP dan buku tabungan ataupun nomor rekening Anda dan bukti bahwa Anda memang memiliki buku tabungan tersebut. Saran saya, tanpa saya harus mempromosikan, dan mohon maaf akhirnya harus menyebut merek tanpa menyatakan bahwa ada bank yang lain yang lebih baik, tapi pembukaan rekening online itu yang paling cepat pada saat ini sampai dengan saat kita webinar adalah Bank BCA, karena Bank BCA memungkinkan kita 100% tanpa mengirimkan dokumen ini kepada sekuritas. Kita tidak bisa pergi ke Bursa Efek Indonesia langsung untuk membuka rekening saham. Kenapa? Karena Bursa Efek adalah pembuat aturannya.
SRO kalau dalam bahasanya, SRO yang ditugaskan oleh otoritas jasa keuangan, yang dipercaya oleh otoritas jasa keuangan untuk memperdagangkan saham-saham yang ada setiap hari dari jam 9 sampai jam 4 sore. Nah, Anda harus memilih broker ataupun sekuritas. Tidak ada sekuritas terbaik dan tidak ada broker terburuk. Semuanya ada buruk dan baiknya. Yang pasti adalah yang mana yang paling mudah untuk Anda akses. Jangan Anda bertarung dengan fee. Saya punya pengalaman yang sangat menarik pada tahun 2008. Ada sebuah sekuritas yang dari waktu ke waktu selalu menjual fee-nya menjadi sangat murah pada saat pasaran itu ada, dan pada akhirnya sekuritas itu masalah dan akhirnya ditutup dengan nama Sarijaya. Mohon maaf, itu ada cerita buruk dari cerita menakutkan yang kita harus tahu bahwa pada saat ini memilih broker juga jangan yang bertarung fee. Semua fee kurang lebih 0,18, 0,28, bisa direndahkan 0,15, 0,25, bisa direndahkan 0,1, 0,2. Tapi menurut saya terlalu murah juga. Anda tidak terlalu signifikan kalau hanya transaksinya tidak transaksi sebegitu seringnya. Dan swing trading ini bukan transaksi sangat sering, tapi hanya 16 sampai dengan 20, bahkan kalau mau sangat ramai mungkin 30 kali transaksi dalam satu bulan. Itu sudah cukup banyak. So, kalau Anda mau mempelajari buku ini, maka broker fee yang 0,18, 0,1 itu menurut saya tidak impact, kecuali Anda masuk transaksinya 2 triliun, which is kalau Anda 2 triliun maka buku ini rasanya harus Anda tambahkan buku namanya Bandarmologi. Saya akan coba ajarkan dengan sesingkat-singkatnya bagaimana cara membuka rekening. Saya setting dulu agar bisa live di layar Anda. Ini saya mau nggak mau saya mau coba, kita ini sudah go online, maka kita pakai online saja ya. Bagaimana caranya membuka bagaimana caranya membuka rekening saham hanya menggunakan handphone. Oke. Di layar Anda bisa lihat saya akan masuk ke aplikasi. Pertama kali yang harus Anda miliki adalah aplikasi bernama ternyata belum aktif. Sebentar, sekali lagi. Kita ulang sekali lagi. Ya, harusnya sudah muncul. Aplikasi yang pertama kali harus Anda download namanya adalah Poems ID. Pertanyaannya adalah, dari sekian banyak sekuritas kenapa Ryan membuat Poems ID? Perjalanan cukup panjang adalah Poems ID mau menerima berbagai macam masukan saya, sehingga pada aplikasi tersebut sebenarnya ada banyak sekali saran dan masukan saya kepada Poems ID. Bahkan Poems ID juga berkolaborasi dengan saya membuat sebuah portal bernama reksadanaku.com. Portal reksadanaku.com adalah portal belajar investasi reksadana secara step by step, di mana bila Anda membuka rekening di sana, Anda juga bisa belajar langsung dengan saya melalui grup, di mana itu disupport langsung oleh Poems. So, saya suka dengan aplikasi Poems, dan juga untuk analisa fundamental saya juga menggunakan webnya Poems, sehingga saya tidak merekomendasikan ini hanya salah satu dan semua sama baiknya. Kebetulan saja saya menggunakan, jadi itu terserah Anda mau pakai atau tidak. Cara pertama adalah dari silakan masuk ke open account. Ketika Anda sudah install aplikasi, maka Anda open account. Ketika Anda pencet open account, Anda masukkan warga negara adalah Indonesia. Saya mengenal Philip. Nah, silakan pilih reksadanaku.com. Karena dengan masuk ke reksadanaku.com, secara otomatis nanti Anda akan di-invite oleh tim saya untuk masuk ke dalam grup belajar investasi bersama saya. Semoga itu menjadi suatu hal yang membuat Anda senang juga. Pilih yang paling atas untuk pusat atau cabang atau sales, tulis saja pusat. Reksadanaku.com. Saya tidak memiliki kewajiban pajak, saya buka rekening untuk diri saya sendiri, itu centang. Saya tidak memiliki kewajiban juga, dicentang. Silakan pencet memulai. Nama lengkap sesuai IKTP harus Anda masukkan. Di saya namanya ada singkatannya Rian F. Wijaya. Emailnya karena sudah cukup sering saya pakai untuk demo, maka saya tambahkan ini adalah @coba belajar. Coba buka. Nomor handphone silakan Anda masukkan. Ini nomor handphone yang saya gunakan. Saya ini 087798980789. Anda juga bisa add nomor tersebut, karena nomor tersebut yang nanti kita bisa tanya jawab meskipun webinar ini sudah selesai. 087798980789. Silakan dilanjut. Kode verifikasi akan masuk ke dalam nomor tersebut dan Anda akan terima. Silakan Anda pakai. Seperti itu. Ini saya
Bentar. Anda akan menerima kode OTP, masukkan kode OTP-nya. Ketika verifikasi berhasil, maka Anda tinggal punya pilihan apakah Anda mau membuka rekening reguler atau membuka rekening syariah. Kalau Anda membuka rekening syariah, maka hanya bisa membeli saham yang tergolong saham syariah dan tidak bisa transaksi pinjam uang dulu kepada broker kalau uang Anda nggak ada. Plus minus selalu ada, tapi kalau Anda mau belajar secara full, maka silahkan Anda akses reguler. Kalau Anda terbentur dengan kriteria kategori syariah, it's yours. Fotokopi iktp asli Anda, silahkan Anda klik OK. Anda masukkan, Anda sesuaikan, asin, lanjut. Lalu Anda foto selfie plus iktp. Caranya adalah dibalik, sesuaikan seperti ini. Lanjut. Lalu foto NPWP jika ada. Jadi kalau ada Anda foto, tidak ada tidak perlu. Nicknya silakan Anda tulis di sana. NPWP jika ada, silakan lanjut. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Buka rekening. Nah, ini saran saya adalah pakainya Bank Sentral Asia agar pembukaan rekeningnya online langsung. 1 hari kerja, oke? Tinggal masukkan saja. Pilih RDN-nya. Saran saya, di mana Anda membuka rekening saham, di situ juga rekening tabungan Anda. Jadi RDN itu adalah rekening yang akan terkonek kepada sekuritas untuk Anda jual beli saham. Rekening adalah rekening Anda pribadi. Sehingga ketika Anda memasukkan nomor rekening untuk nomor rekening Anda, itu adalah nomor rekening yang hari ini aktif. BCA ke BCA itu membuat Anda tidak terkena biaya transfer, kecuali Anda di atas 100 juta, maka secara otomatis akan terkena RTGS. Tapi bila tidak, maka Anda yang akan repot ada biaya transfer. Misalnya saya punya rekening di Bank Sentral Asia, saya buka RDN-nya Bank Mandiri, maka rekening saham Anda akan connect kepada RDN Bank Mandiri. Yang artinya adalah Anda akan selalu kena biaya transfer ketika Anda mau tarik uang dari sekuritas Anda. Merugikan dong. Lanjutkan saja. Lalu kode pos silakan masukkan sesuai dengan kode pos yang Anda punya. Lalu habis itu status kepemilikan, milik sendiri atau siapapun boleh Anda masukkan. Pendidikan terakhir, pekerjaan, sumber dana. Anda bisa pilih lebih dari satu. Pendapatan per tahun, tulisnya bebas seperti yang Anda punya. Nama perusahaan, masukkan alamat kantor, tujuh, iya, kode pos, alamat surat menyurat, alamat kantor, lanjutkan. Nah, ini Anda tinggal pilih sesuaikan saja, tapi kalau Anda mau membuka fiturnya, maka Anda harus pilihnya dengan demikian. Ini terkait dengan reksadana ya. Ini kalau ini pilihan Anda lakukan, maka Anda akan mendapatkan fitur untuk membeli reksadana sampai dengan kriteria agresif, oke?
Nah, Anda akan keluar dengan agresif. Nggak apa-apa, karena ya tetap ya nanti kalau dibilang nggak apa-apa ya jadi kenapa-napa. Tapi akan lebih baik kalau Anda mau membeli saham dan reksadana, Anda pilih yang agresif agar semua fitur bisa terbuka untuk Anda pelajari. Lanjut, Anda di cross check ulang, ya, di cross check ulang. Saya menyatakan bahwa semua informasi diberikan adalah aplikasi ini, dan lanjut. Dengan ini saya membaca syarat, pencet, lihat sampai paling bawah, scroll terus, setuju, syarat atau bukan, scroll ke bawah, setuju, klik di sini untuk tanda tangan, oke. Oh, tanda tangan masih di foto, ya oke lah, seolah-olah lah ya. Saya sih punya, tapi ya anggaplah ini. Lanjut, iya selesai. Nah, kalau Anda ada masalah adalah Anda bisa lihat di situ adalah refresh untuk statusnya. Anda bisa lihat verifikasi data, pembukaan RDN, aktivasi. Kalau ada masalah Anda bisa live chat dengan customer service. Kalau Anda nggak mau itu, Anda bisa ya, Anda bisa live chat atau Anda cek yang ada di email Anda. Di email Anda akan muncul informasi di email. Dan Anda tinggal tunggu. Kalau Anda ada kesulitan, Anda bisa hubungi ke nomor saya. Nanti biar tim saya membantu Anda untuk cross check data ke sana. Dan kalau ada kesulitan juga, Anda bisa hubungi saya di 087798980789. Nanti saya akan bantu forward. Anyway, cara membuka rekening sesimpel itu. Oke? Udah ya, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu membahas mengenai buku Investasi Saham ala Swing Trader Dunia. Oke, investasi saham ala Swing Trader Dunia itu kita ada pada bab 1, yaitu pengenalan. Saya rasa saya tidak perlu memperkenalkan dengan lebih detail. Intinya adalah bursa kita, Anda bisa membeli saham hanya dengan 1 lot, sudah bisa membeli saham dengan 100 lembar. Artinya adalah kalau Anda punya uang 100.000, Anda setidak-tidaknya bisa membeli saham dengan nilai Rp1.000, tapi Rp1.000 kurang karena ada broker fee 0,18 ketika Anda pertama kali beli, dan jual sudah terkena 0,28, dan itu sudah terhitung dengan pajak, sehingga setiap tahun Anda tinggal tarik saja data jual belinya, Anda tinggal laporkan saja terkait dengan pajak itu dalam pelaporan pajak pribadi Anda, SPT. Nah, berbicara mengenai candlestick ada sangat banyak, memang betul. Tapi bagi Anda yang baru pertama kali belajar, di bab ini Anda harus fokus kepada bab yang disebut dengan reversal pattern. Kenapa reversal pattern itu penting? Karena Anda tidak akan bisa mendapatkan keuntungan bila saham tidak pernah berbalik arah, selalu naik. Anda akan selalu tidak bisa mengambil posisi beli. Jual, naik lagi. Ketika harga turun, selalu turun, Anda beli, Anda juga akan selalu rugi. Kenapa? Dibeli rugi, dan turun. Nah, kapan momen-momen yang disebut dengan golden time bagi orang yang mau mendapatkan keuntungan adalah mencari reversal. Reversal itu ada ciri-cirinya, sama kayak orang mau sakit. Saya ini flu. Berarti ciri-cirinya bentar lagi kalau flu-nya makin parah, saya demam. Begitu demam, tambah parah gitu ya. Ataupun ingus hijau, itu kan berarti sudah terinfeksi gitu ya. Nah, itu yang menjadi satu hal yang perlu kita ketahui ketika kita mau mencari sinyal-sinyal. Jadi, Pak, benar nggak kalau udah ketemu sinyal yang namanya di bab 2 reversal pattern benar-benar balik? Oh, tidak. Kenapa saya bilang tidak? Kalau Anda berpikir begitu, maka akibatnya adalah Anda seperti kalau orang sakitnya adalah stroke, sudah pasti mati. Enggak juga kan. Nah, jadi tidak ada suatu hal yang mutlak di dunia ini. So, reversal pattern itu adalah ciri-ciri pasar itu kalau muncul sinyal, dia mau ngerem. Apakah benar nggak dia pasti akan berbalik? Enggak, ngerem doang. Rem kan bisa blong. Betul ya? Jadi, ketika berbicara di bab 2, saran saya, kalau Anda bingung, Anda harus gunakan namanya candlestick. Ada di halaman 13, ada candlestick adalah yang di tengah. Pelajari dengan baik itu candlestick. Dan saya tahu Anda mungkin merasa mulai enak. Kenapa? Karena kok Ryan, kamu terlalu manual sih. Kenapa nggak pakai robot saja lah? Robot kan lagi ngetren hari ini. Gini,
Yang benar adalah orang belajar nyetir itu adalah yang manual dulu, baru belajar yang matic. Karena tidak susah belajar matic. Tapi hari ini ada sekolah setir mobil matic, ya udah. Jadi gue juga bingung dah mau jawab apa. Tapi saya merasa bersyukur loh bahwa saya bisa menyetir dengan manual dan matic. Ada teman saya pergi ke Bali sama saya, dia bilang, Ryan, mobil yang disewa manual atau matic? Manual. Waduh, gue gak bisa bantuin lo. Loh kenapa? Gue ini 7 tahun matic terus. Hah? Kok bisa? Tapi artinya itu terjadi dalam hari ini. Saran saya kepada Anda semua yang mau belajar technical analysis ataupun trading saham, Anda tidak akan pernah jadi lebih jago kalau Anda tidak ngerti manualnya. Dan basic daripada candlestick adalah paling basic dari yang namanya analisa teknikal. Analisa teknikal candlestick ini adalah analisa yang sudah ada di 3 abad sebelum kita hidup hari ini. Itu datangnya dari Jepang dan digunakan untuk melakukan transaksi perdagangan beras di sana dalam waktu kekaisaran Jepang yang dulu. Kalau Anda mau belajar, Anda bisa baca buku selanjutnya, yang satu buku isinya candlestick doang, namanya adalah Japanese Candlestick Pattern, Japanese Candlestick Chart dari Steve Nison. Nah, reversal pattern itu ada nih beberapa yang akan menjadi major. Yang Anda harus baca adalah formasi 2 candle. Formasi 2 candle ada di halaman 20 dan 21. Formasi 2 candle ini, yang paling penting Anda harus tahu adalah reversal pattern engulfing dan bullish engulfing, bearish and bullish engulfing, dan juga bearish dan bullish harami. 2 ini adalah yang paling umum terjadi kalau 2 candle. Sedangkan untuk 1 candle saya jadi terlewat. Itu adalah formasi hanging dan hammer. Ada di halaman 16. Ini penting. Lain daripada itu, bearish, bullish, engulfing, saya kira cukup saja 3 dulu. Nah, ada kesalahan orang dalam melihat pattern, yaitu adalah mereka tidak melihat yang namanya tren. Nah, tren itu di dunia akan dalam hidup cuma begini, yaitu adalah di posisi 1, 2, 3, dan 4. 1 adalah ambruk, 2 adalah mendaki, 3 adalah pada top, 4 adalah menuju keambrukan. Jadi bentuknya selalu 1, 2, 3, dan 4. Reversal pattern yang Anda cari adalah ketika sudah muncul 2 dan 4-nya. Sudah ada trennya, Anda cari reversal pattern-nya. Jadi begitu naik, cari reversal pattern. Begitu turun, cari reversal pattern. Dan terus-menerus. Maaf, saya kira ada yang bertanya, ternyata belum. Ini pura-pura ngerti atau bingung ya? Oke, gak apa-apa. Jadi ketika Anda berbicara mengenai reversal pattern, pastikan adalah ada trennya. Tren itu apa, Ryan? Baca halaman XXX. Baca halaman XXX, jorok juga. XXX. X berarti 30 ya. 30 ini penting karena trend is everything. Jadi ketika Anda sudah mengerti bahwa Anda mencari reversal pattern, tapi Anda tidak boleh hanya nyari gambar itu tanpa muncul trennya. Tren adalah 2 dan 4. 2 is naik, 4 is turun. Oke? Kita lanjut lagi. Lalu di sini saya membahas mengenai support dan resisten. Oke, kita akan mulai dengan support dan resisten. Oke, support dan resisten ini ada banyak. Tapi yang saya mau saya jelaskan kepada Anda adalah support dan resisten itu hanya garis saja dulu, straight, atas dan bawah. Kapan boleh digaris? Pertanyaan di situ. Anda boleh menggaris kalau ada titik yang rendah sama-sama yang menyebabkan dia berbalik arah. 2 titik, tarik. Ketika titik di atas, tarik. Jadi 2 titik di bawah dan 2 titik di atas itulah disebut dengan resisten di atas dan support yang ada di bawah. Nanti kita akan contohin dan pakai aplikasi handphone. Saya hindari menggunakan aplikasi pada laptop. Kenapa? Hari ini semua orang menggunakan mobile. So, saya kira Anda juga mau menggunakan mobile. Lalu yang lain nggak ada lagi. Misalnya, main pattern kembali ada di halaman 64. Anda bisa pelajari di halaman 64. Lalu support dan resisten. Jadi gini, bisa bayangkan, imajinasikan dulu. Kalau Anda tidak bisa imajinasikan, percuma juga. Ketika ada tren naik, di mana sebelumnya Anda melihat ada 2 gunung, di atasnya digaris, tren naik selanjutnya, itu Anda tahu, ada resisten. Berarti apa? Itu adalah titik stopnya. Jadi dengan Anda melihat itu titik stopnya, berarti disitulah Anda harus mulai hati-hati untuk mengambil target jual. Demikian juga ketika tren turun, garis ada di bawah, disebut dengan support. Begitu turun,
berarti Anda bilang, ini adalah titik belinya. Kalau Anda bilang, saya nggak yakin bahwa ini menjadi titik beli, saya harus nyari apa? Jawaban yang kedua, reversal pattern. Jadi ketika sudah tren 4 terjadi, cari supportnya. Setelah itu adalah cari reversal patternnya. Ketika nyampe di situ dan dia berbentuk berbalik arah dengan menggunakan apa? Misalnya, formasi 1 candle, hammer. Formasi 2 candle, engulfing dan harami. Dengan itu, Anda punya 2 keyakinan. Keyakinan pertama, pada support, keyakinan kedua muncul reversal pattern. Berarti alasan Anda untuk membeli di titik itu menjadi lebih kuat. That's it. Oke, lanjut ya. Nah, ini ringkasannya ada di halaman 40 sampai dengan 41. Jadi halaman ini adalah halaman yang mungkin bisa membantu Anda. 40 sampai dengan 43. Pak, continuous bagaimana? Jangan. Pelajari pelan-pelan. Oh ya, membaca buku ini tidak Anda praktekkan, belum sampai habis Anda sudah pingsan. So, sambil dites. Oke. Lalu setelah itu Anda masuk swing tradingnya itu adalah menggunakan bab yang tidak kalah penting disebut dengan volume analysis. Oke, boleh juga tapi akan bingung. Kita akan masuk ke halaman 91 disebut dengan swing trading. Oke. Swing trading ini kita harus menggunakan alat bantu yang ada di halaman 94. 94 saya menjelaskan ada moving average 10, eksponen 30, moving average 60, moving average 200 dan volume. Dengan 5 ini maka Anda bisa melakukan yang namanya swing trading. Bagaimana sih cara setupnya? Oke, kita akan pelajari setupnya. Sebentar, ada hal penting lain. Sisanya adalah Anda diajarin di belakang tuh diajarin bagaimana swing trading. Sebenarnya buku ini tidak terlalu sulit bagi yang nulis. Bagi yang baca akan sangat sulit. Yes, saya tahu karena saya juga belajar dari nol. Dan semua dendam saya terbalaskan dengan saya menulis buku ini. Oke. Nah, terus apa lagi nih? Eksponensial moving. Udahlah, kita praktek aja ya. Sembari baca nanti sembari tahu kok caranya. Oke. Saya ambil handphone saya. Ya, bagus, tidak ada pertanyaan sesuai harapan. Oke, kita akan buka. Saya sudah punya akun, so saya akan coba login. Bagaimana caranya? Ini akun atas nama perusahaan saya. Oke, caranya yang dilakukan adalah masuk ke dalam apa namanya? Chart. Caranya tadi pertama pilih chart. Lalu Anda buka, maka akan muncul seperti ini. Setelah itu bagaimana cara settingnya? Kalau Anda pertama kali tidak muncul candle, maka yang harus Anda lakukan adalah buka. Di sini ubah menjadi candle. Jangan diganti yang hollow candle dan lain sebagainya. Candle biasa saja dulu. Lalu setelah itu, cara settingnya adalah Anda buka di sini. Anda cari disebut dengan moving average. Nah, yang Anda gunakan adalah moving average. Anda klik sekali, Anda klik 2 kali, Anda klik 3 kali, Anda klik 4 kali. Cukup. Oke. Nanti di kiri akan muncul gambar. Ada 4 jejer, lalu Anda klik untuk setting. Lalu ganti menjadi 10. Lalu Anda close biarkan, offset biarkan. Oke. Lalu Anda ganti klik di sini. Style, sebentar, saya nggak mau moving average-nya simple. Oke, yang ini nggak bisa nih, sebentar saya ganti dulu. Eksponensial ada nggak? Oh, ini dia, moving average eksponensial. So, yang ini saya silang. Oke, ini saya ganti menjadi 30. Hop. 30. Oke. Lalu ini ganti, ini jadikan 60. Close. Oke. Anda gantilah. Aduh. Oh, sorry ya. Moving average. Silang. Moving average-nya jadi MA2, MA30 udah. 10, 60. Oh, ini yang terakhir. Hop, jadi 200. Oke, nah ini Anda buang aja yang bawah. Oke, sudah cukup lebar. Nah, bagaimana cara membacanya?
Cara membaca, saya akan coba contohkan cara membacanya ketika sedang uptrend. Tunggu, saya carikan yang mudah dibaca dulu. Kalau yang susah dibaca, sudah belajar bingung pula kan, lucu toh. Ini dia, kita ambil titiknya. Yang pertama kita akan belajar disebut dengan reversal pattern. Oke. Nah, reversal pattern yang terlihat bahwa ini reversal pattern adalah ini lagi naik ya. Lalu di atas itu saya mau drawing sebentar. Drawing. Waduh, drawing sebentar. Oh, oke. Nah, ketika sedang naik di atas ini muncul reversal pattern, yaitu disebut dengan engulfing. Poin 1 dan 2 ini mengalami engulfing. Engulfing pattern ini sebentar. Ya, engulfing pattern inilah yang disebut memberikan suatu sinyal berbalik arah. Ya, jadi turun. Nah, kalau dia turun, maka di mana titik belinya? Titik belinya itu adalah pada garis-garis ini. Pada garis ini. Karena apa? Karena ketika dia sedang turun, maka yang kita akan cari adalah support, di mana 4 moving average dasar yang kita gunakan, yaitu 10, 30, 60, dan 200. Itu adalah titik-titik yang membuat dia berpotensi berbalik arah. Oke. Nah, ini berarti titik beli pertama. Ini adalah titik beli kedua. Nah, ketika dia turun, dia ternyata terpantul. Berarti di bagian inilah disebut dengan pembalikan arah. Maka disitulah swing trading. Pak, bagaimana kalau ternyata saya sudah beli di sini? Nah, ini masalahnya menjadi manajemen risiko. Pertama adalah Anda bisa beli sekali di sini, yang kedua Anda beli lagi di sini, jadi 2 kali pembelian, which is Anda akan mendapatkan nilai harga rata-rata. Lalu ini adalah kembali lagi ketika dia berbalik arah, lalu dia turun lagi. Nah, ini berarti menjadi support. Ini Anda bisa beli lagi, dan ini pecah. Kalau dia pecah seperti ini, berarti Anda harus stop loss. Ingat, Anda averaging pun harus Anda mengenal stop loss. Ada di bab belakang. Nanti kita akan pelajari. Tapi ini adalah contoh-contohnya. Dan kalau ternyata harga sedang ada di bawah seperti ini dan naik, maka ini adalah jual karena ini terkena resisten. Ini garis ini adalah resisten. Jadi ini, ketika garis ada di bawah kita, semua garis itu adalah buy-nya. Ketika garis ada di atas kita, maka semua garis itu adalah sell-nya. Ya, ulang lagi. Ini berarti sell-nya. Ini berarti sell-nya. Benar kan, dia berhenti sebentar ya. Nah, begitu dia naik di atas berarti ini adalah buy-nya. Gitu. Ini prinsip dasarnya dulu. Ini adalah sell-nya. Jadi ketika garis ada di bawah kita adalah buy point-nya, ketika garis ada di atas kita adalah sell-nya. Saya akan ambilkan contoh lagi. Yang gampang. Yang susah repot. Ngajarin yang susah lebih repot. Nah, oke. Ini dia. Nah, ya, ada ini buy-nya nih, buy-nya, gitu. Terus ini buy-nya tapi nggak nyampe. Ini adalah buy-nya, ya, ini buy-nya. Ini adalah buy-nya. Pak, ini sell-nya dong. Di bagian sini kecil nih, di bagian ini. Betul. Tapi kan belum ada pembalikan arah, gitu. Pak, ini bukan pembalikan arah. Enggak. Ini enggak pembalikan arah, ini terbalik. Kalau pembalikan arah, ini harusnya hijau, ini harusnya merah, jadi terbalik, gitu. Ini adalah buy-nya. Lalu ini adalah buy-nya. Karena kan semua garis ada di bawah adalah buy. Ini bisa di sini ya. Berarti ini adalah buy-nya, ini buy-nya, ini buy-nya, ini buy-nya. Oke. Tapi nggak kena. Begitu dia turun lagi, ini adalah buy-nya, ini adalah buy-nya. Nah, dia akan naik lagi. Nah, jadi kira-kira bentuknya tuh seperti itu polanya. Kita cari lagi ya saham lain, Unilever lah. Nah, ketika dia turun dari bawah, berarti semua garis di atas adalah sell-nya. Maka inilah sell, ini sell, ini sell. Begitu dia turun lagi, ini adalah sell-nya. Lihat gak bahwa garis ini nih, ini MA berapa ya? Ini MA 60. Dia tidak bisa ditembus dengan mudah, kelas Unilever sekalipun. Berarti benar ya? Nah, seperti itu. Contoh, lihat gak? Dia susah kan untuk menembus, berarti titik sell-nya, oke? Sama ketika dia di bawah, ini menjadi titik buy-nya. Jadi garis ada di bawah kita menjadi titik buy-nya. Yang Anda harus padukan adalah bukan hanya buy dan sell menggunakan garis, tapi seberapa mungkin titik itu, garis itu membuat berbalik arah. Bagaimana cara mengukurnya? Anda harus tambahkan dengan
candlestick analysis. Anda harus tambahkan dengan volume analysis. Ada di buku juga yang tadi saya sudah sebutkan. Contoh selanjutnya, carilah saham lain. ICBP ya, boleh ya. Indofood CBP sukses makmur. Nah, lihat Kak, ini. Begitu dia turun sampai dengan EMA 30, dia mantul dan naik ke atas. Nah, ini berarti adalah buy-nya. Pak, bagaimana kita memastikan? Pertama, Anda hanya bermain dengan risk and reward. Yang kedua adalah Anda memainkan reversal dan volume analysis dan alat bantu lainnya yang saya kemukakan yang ada di dalam buku. Seperti itu. Jadi cara settingnya sederhana sebenarnya, tidak terlalu sulit. Nah, ini tinggal Anda seberapa kecil dan seberapa besar jempol dan telunjuk Anda itu menjadi masalah memang ya. Tapi saya yakin hari ini semua orang menggunakan mobile kok untuk bisa membantu. Oke. Oh ya, ada pertanyaan? Oke. Ya Pak, oke. Sebentar, ini nanya mengenai volume analysis. Oke, volume analysis itu apa Pak? Ya. Volume analysis ada, masih baca. Volume analysis ada di bab sebelum moving average mestinya, atau setelah ya, saya lupa nih. Sebelum lah, karena moving average adalah yang terakhir. Di support resisten, maka Anda akan masuk analisis volume. Analisis volume itu sebenarnya analisis yang cukup sulit untuk Anda pelajari secara manual. Kenapa? Karena volume analysis itu tidak semudah bisa membaca. Tapi dari contoh ini sih gampang gini. Kalau harga terus naik tapi yang beli makin sedikit, berarti kemungkinan naik lebih kecil, udah nggak bisa naik lagi. Sedangkan ketika harga sedang turun tapi volumenya juga mengecil, berarti mau naik. Jadi yang Anda ambil clue dengan baik adalah ketika naik dan turun, volume turun, itu mau berbalik arah. Itu yang paling penting. Karena kita tidak mempelajari continuous ya. Kalau continuous itu tidak mudah untuk dipelajari bagi seorang pemula, dan ini kan membahas mengenai swing trading. Mari kita fokus kepada swing trading adalah beli ketika murah, jual ketika mahal. Pak, kalau tadi ngomongin titik belinya, titik jualnya di mana? Ini pertanyaan yang bagus. Pertanyaan itu jawabannya adalah Anda tinggal beli di bawah dan jualnya itu adalah cari resisten di atas. Satu. Yang kedua adalah jual ketika reversal pattern. Oke, itu. Jadi dari posisi itu sebenarnya kalau boleh saya ringkas, yang pertama, Anda harus tahu ada 4 pattern awal, yaitu 1, 2, 3, 4. Belilah di 1, juallah di 3. Selalu mindsetnya begitu. Tapi untuk menangkap 1 dan 3, kita perlu 2 dan 4. Kenapa? Kalau 4 nggak ada 4, nggak akan pernah ada 1 kan, benar nggak? Kan 1, 2, 3, 4. Nggak ada pernah 4, mana pernah ada 1-nya. Dan 2 menuju 3, pasti harus ada 2-nya. Tanpa ada, kalau nggak kan kita nggak bisa mengambil posisi jual. Jadi yang harus Anda perhatikan, monitoringlah saham-saham yang sedang naik dan sedang turun. Carilah support-supportnya dengan digaris. Setelah itu adalah perhatikan pembalikan arahnya dengan menggunakan candlestick dan volume. Alat bantunya adalah ketika 4, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan titik jual dengan menggunakan moving average. Tapi ketika Anda di posisi lagi uptrend, maka Anda akan mendapatkan titik beli, yaitu dengan 4 moving average yang dibantu 10, 30, 60, dan 200. Pak, kenapa 6 eksponensial 30, yang lain kok biasa saja? Jawabannya adalah karena saya melakukan optimalisasi dengan menggunakan professional charting software di Indonesia dengan menggunakan AMI Broker. Tapi ya, Anda nggak mau jadi profesional chartis kan? Anda mau cari duit, betul nggak? Biarkan saya yang belajar saja. Anda mencoba untuk menggunakan, dan Anda coba-coba sedikit. Kalau ternyata tidak cocok, Anda tinggal ganti strategi lain. Sebenarnya tidak ada strategi yang baku. Oke, nah selanjutnya adalah berbicara mengenai, Pak, kalau sudah dibeli dan ternyata turun, apa yang harus Anda lakukan? Jawabannya adalah, mau gampang nggak? Kalau mau gampang adalah setiap 5% stop loss. Jadi begitu saham Anda sudah dibeli dan stop loss lebih dari 5% turunnya, atau kena 5% Anda stop loss, itu ada di bab terakhir, yaitu di bagian psikologi trading dan money management. Di sini saya jelaskan bahwa 5-8% kalau Anda menggunakan entry-nya dengan menggunakan moving average. Tapi kalau Anda tidak menggunakan moving average atau hanya support dan resisten, mau pakai gaya-gaya gampang, Anda bisa stop loss di 5%. Taking profit, jangan menggunakan persentase. Taking profit jangan pernah menggunakan persentase. Tapi gunakan apa? Gunakanlah reversal pattern dan volume analysis, ataupun
mentokin di moving average ketika lagi turun dan naik. Sangat simpel sebenarnya. Terus di bagian belakang virtual trading sudah tidak bisa, mohon maaf, sudah ditutup oleh bursa kita. Ya, susahnya di bursa kita kalau mau curhat adalah kenapa virtual trading itu nggak ada. Pasar modal, orang-orang bursa takut kalau ternyata Anda virtual trading rugi, Anda malah nggak buka rekening. Mindsetnya jadi sangat jelek. Menurut saya tidak ada kata gagal, yang ada adalah berhasil atau belajar. Kalau belum berhasil berarti harus belajar. Dan pada hari ini saya sudah lebih dari 10 tahun berada di pasar modal Indonesia. Trading ada untung dan ada yang rugi, ada banyak untung dan banyak rugi juga. Tapi yang penting adalah untung saya bisa selalu lebih besar daripada kerugian saya. Itu bisnis bukan? Yes. Jadi buku ini sebenarnya memberikan suatu panduan yang sangat menyeluruh. Ditambah ya pasti akan ada pengembangan-pengembangan pada buku trading versus investing yang saya tulis di selanjutnya. Tapi buku ini sendiri sebenarnya sudah cukup kalau Anda mau mempelajari basicnya. Dan bukan artinya basic tidak bisa menghasilkan uang. Jangan pernah salah, karena apa? Sesuatu yang simpel itu sebenarnya menghasilkan. Yang kompleks itu belum tentu memenangi hasil return dengan yang simpel loh. Simplifikasi itu kan yang lebih penting. Oke? Jadi ada lagi nggak tanya? Oke. Pak, kenapa nggak pakai metode lain seperti Bollinger Band? Oke, waduh, kalau ditanya begitu berat. Kenapa? Karena sebenarnya banyak sekali metode di dunia ini yang bisa Anda pakai. Tapi kalau Anda mau pakai semuanya, menurut saya Anda akan pusing. Lebih baik Anda coba dulu satu metode, ternyata nggak cocok, Anda cari metode lain. Jadi bukan buku ini yang salah, tapi bisa jadi Anda nggak cocok dengan kriterianya. Swing trading kan tidak banyak transaksinya. Misalnya Anda ternyata high frequency trade, Anda pengennya sehari 5 kali keluar masuk bursa, nggak bisa pakai metode ini. Kalaupun bisa, Anda mesti turunkan time frame-nya. Dan itu tentunya pelajarannya jadi bukan untuk pemula. Jadi silakan Anda pelajari terlebih dahulu, coba di buku ini dan praktekkan. Kalau tidak dipraktekkan, Anda nggak bisa. Anyway, ini adalah review singkat bagaimana cara membaca buku ini. Terima kasih Anda yang sudah beli, dan please satu lagi, tolong ajarkan kepada orang lain. Indonesia hanya 1 juta kurang investornya, dan itu jelas tidak menjadi suatu hal yang menggembirakan. Semakin banyak akan semakin liquid. Terima kasih kebersamaan kita. Silakan Anda bertanya ke saya di 0877 9898 0789, 0877 9898 0789. Tim saya juga sering sekali mengadakan yang namanya kelas, baik kelas teknikal dan fundamental. Kalau Anda mau mendaftarkan diri, Anda bisa hubungi tim saya. Coba cek jadwalnya, semoga cocok, karena kelasnya 2 hari langsung full barengan sama saya dan tim, dan juga banyak hal-hal yang bisa kita diskusikan bersama. Dan kita bikin kelas itu ada online dan offline. Anda kalau jauh Anda bisa ikuti online-nya, kalau Anda pengen belajar langsung Anda bisa datang dengan offline-nya. Anda bisa hubungi tim saya di 0852 882 6187. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Selalu ada buku saya, ada totalnya ada banyak, ada puluhan, dan Anda bisa gunakan semuanya sebagai referensi. Salam investasi untuk Indonesia dari saya, Ryan Filbert. Dadah.